Saya biasanya bantuan hook untuk supaya lebih cepat. Nah, markernya di situ, di jalur yang ini, lalu itu pas di sebelahnya marker. Di stitch paling atas kita tusuk dan kita pick up and knit di lajur yang V-nya menghadap ke bawah. Tarik kencang ya. Lajur yang pertama, lalu lajur berikutnya. Perhatikan kaki dari loopnya ya. Yang bergerak itu berada di belakang. Bagiannya berada di belakang. Dengan marker. Nah, marker adalah batas dari caston dan body. Nah, ini kita pick up saja, nggak usah knit ya, pick up saja benang yang mendatar yang kita marker tadi. Nah, markernya ini saya pindah, jadi saya lepas dari yang awal, saya pasang di needle-nya. Yang berikutnya itu adalah stitch pertama, kita pick up benang yang mendatar yang berhubungan dengan stitch pertama. Nah, kita pick up saja, jadi nggak usah knit, pick up saja. Lalu baru kita pick up and knit stitch yang pertama. Jadi ada tambahan 2 stitch pick up, 2 stitch di antara marker ya. Kemudian kita rajut seluruh stitch yang ada di stitch holder, melingkar sampai terakhir. Mendekati akhir dari stitch yang tersisa di stitch holder, saya selesaikan. Semuanya sudah dipindahkan ya, sudah ditransfer, sudah dirajut. Sekarang kita lanjut. Nah, ini marker ini ada benang yang mendatar yang berhubungan dengan stitch sebelumnya ya. Ini kita pick up tanpa knit. Pick up juga benang yang ada di marker. Oops, saya pasang dulu markernya ya sebagai pembatas antara lengan dan bodi. Marker saya lepas dan saya sudah pick up benang yang di marker tadi. Kemudian kita lanjutkan dengan pick up and knit di daerah caston. Bisa diluruskan dari marker ya. Nah, itu 1, 2, 3 lajurnya yang keempat. Kita mulai dari lajur yang keempat, yang V-nya menghadap ke bawah. Kita pick up di lubang paling atas. Ini hati-hati saat pick up and knit. Tarik yang kenceng karena sebelumnya kan ada 2 tambahan stitch, jadi ini ketat. Tujuannya supaya tidak lubang bagian ketiaknya. Kemudian kita lanjut, kita selesaikan pick up and knit sampai ke bore ya. Kita rajut melingkar 1 round
Nah, pada saat mendekati marker itu kan ada stitch tambahan ya, 2 stitch di sebelahnya marker itu kita rajut bersama dengan cara SSK, tapi slip stitchnya itu dipelintir, ditwist supaya loopnya itu ketarik jadi lebih kencang untuk menghindari lubang di ketiak. Sebelum marker kita SSK, setelah marker kita knit two together, 2 stitch ini. Nah, stitch aslinya kita taruh di atas, jadi knit two together. Tapi stitch yang tambahan ini itu kita twist, kita pelintir. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, tergantung seberapa besar melarnya. Nah, ini kalau kita cek lubangnya udah mengecil. Ini kalau kita lihat ya, lubangnya udah boleh bilang nggak ada daerah ketiak. Nah, ini mendekati akhir round, sama kita rajut bersama ya, stitch yang asli dan stitch tambahan kita rajut SSK. Jadi ini kita slip, kita knit twice, lalu yang ini kita twist. Nah, itu kalau gini kan lubangnya besar, kita twist pakai back loop. Kalau back loop masih kurang, dipelintir lagi bisa. Ini masih ada sedikit ya lubangnya, nanti kita bisa tarik dikit saat finishing, kita rapikan dikit kalau lubangnya tidak terlalu besar. Nah, ini kita rajut bersama juga, knit two together, tapi ingat stitch tambahannya ini kita twist, kita pelintir. Nah, sekarang kita rajut bersama, knit two together. Lalu kita selesaikan hingga akhir round sampai bore. Kita mulai merajut round ketiga. Kalau masih kendor, yang ini ekornya bisa dikencangkan. Biasanya round 1, 2, 3 itu masih kendor, masih sering lepas, masih sering ketarik. Nah, saat melewati marker bisa dilepas. Ini sekarang jumlah stitchnya adalah jumlah stitch yang sesungguhnya. Ada sedikit ya, nanti bisa dirapikan dengan menggunakan jarum, dicari alurnya. Jadi tinggal ditarik saja kakinya, nyambung kemana itu loopnya, tinggal ditarik-tarik. Kalau lubangnya kecil bisa seperti ini, jadi diratakan tensionnya. Nah, ini sudah lebih mengecil kan, ini sama stitch terakhir
Nah, marker kita lepas. Lalu kita lanjut sampai ke bor. Lubang lumayan. Untuk selanjutnya kita rajut melingkar sesuai dengan pilihan masing-masing.